Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Seran. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri Harkakae di Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini juga saya sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. LPTK saya Universitas Negeri Medan, Prodi Kimia. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Selamat Baik, pagi, Bu. Bu. Baik. Ya, syukurlah kalian semua sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta tolong Naroro memimpin kita dalam doa ya, sehingga semua proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Naroro. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih banyak Naroro sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Bagaimana, semuanya hadir? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ya, bagus ya, harus pertahankan kehadiran kalian seperti ini. Oke, anak-anak, kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul sekali. Jadi, kalian telah merangkai alat uji elektrolit dan mengujinya menggunakan beberapa larutan di pertemuan sebelumnya ya kan? Oleh sebab itu, ada yang masih ingat apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nadini, bagaimana, masih ingat? Iya, coba Nadini, apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Iya, pintar sekali. Betul sekali. Jadi yang disampaikan oleh Dini benar sekali. Jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, iya, hari ini anak-anak bagaimana? Semangat belajar atau tidak? Semangat, Bu. Ya, harus semuanya semangat untuk belajar ya. Oke, baik. Sekarang anak-anak silakan kalian memperhatikan gambar di PowerPoint ini ya. Ibu bagikan dulu. Oke. Ini gambar apa kira-kira, ada yang tahu? Alat uji elektrolit, Bu. Alat uji elektrolit, Bu. Betul. Ada lagi yang lain? Gambar lampu, Bu. Oke, betul sekali. Kira-kira ada yang tahu apa fungsi dari alat ini? Untuk menguji larutan, Bu. Ya, pintar sekali anak-anak. Jadi alat ini fungsinya untuk menguji sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi alat ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan prosedur kerja yang telah ditentukan, siswa dapat melakukan eksperimen tentang perbedaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan ciri larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Oke. Ya, kemudian selanjutnya Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok anak-anak sehingga kita bisa langsung melakukan praktikum tentang daya uji elektrolit ini. Silakan duduk per kelompok anak-anak, satu kelompok 4 orang ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Oke, satu orang maju untuk mengambil LKPD-nya untuk dikerjakan dalam kelompoknya. Ya, bagus. Sudah ya, Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Silakan kalian perhatikan LKPD-nya dan mengikuti langkah-langkah kerjanya di sana. Sebelum itu, anak-anak ingat, Ibu ingin menyampaikan bahwa segala proses kegiatan ini Ibu akan menilainya anak-anak.
Ada 3 penilaian yang di sini Ibu pakai, yaitu yang pertama Ibu ingin menilai sikap kalian, kemudian yang kedua pengetahuan kalian, ketiga adalah keterampilan kalian. Jadi Ibu meminta agar semuanya bekerja sama dengan baik, saling membantu, sehingga proses diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak bisa? Siap, Bu. Baik, Bu. Siap. Ya, jadi waktu untuk melakukan eksperimen atau percobaan ini Ibu kasih waktu 15 menit anak-anak. Silakan diskusikan, setelah waktunya selesai kita akan langsung mempresentasikannya ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, silakan didiskusikan. Oke, sudah selesai waktunya anak-anak. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Ibu. semuanya sudah. Oke, baiklah. Waktunya sudah selesai untuk diskusi. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Ibu meminta kelompok 1 untuk maju presentasi ya. Nak Doli, Baik. silakan mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusinya. Silakan, Nak. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya, teman-teman. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari pekerjaan yang kami lakukan, ini adalah hasilnya. Untuk hasil pengamatan, berdasarkan data yang ada, larutan gula, nyala lampunya ada, kemudian gelembungnya tidak ada. Keterangannya, dia masuk non-elektrolit. Aduh, minta maaf ya. Nyala lampunya itu tidak menyala, tapi gelembungnya juga tidak menyala. Jadi, dia non-elektrolit. Kemudian, untuk larutan garam, itu lampunya menyala, gelembung gasnya ada banyak sekali, sehingga masuk dalam elektrolit kuat. Kemudian larutan cuka, dia nyalanya redup. Kemudian sedikit gelembung, dan karena itu dia masuk pada elektrolit lemah. Sedangkan untuk alkohol lampunya tidak menyala, gelembung gasnya juga tidak ada. Karena itu masuk pada non-elektrolit. Sedangkan untuk air keran, lampunya menyala dan ada gelembung, sedikit saja gelembung gas, sehingga masuk dalam elektrolit lemah. Nah, berdasarkan hasil yang kami peroleh, maka untuk pertanyaannya, larutan mana saja yang termasuk dalam larutan elektrolit, itu adalah larutan gula dan larutan alkohol. Gejalanya yang menandakan larutan tersebut sebagai non-elektrolit adalah bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Sedangkan larutan yang masuk dalam larutan elektrolit adalah larutan garam dapur, larutan cuka, dan juga air keran. Gejala yang menandakannya dia masuk dalam elektrolit adalah bola lampunya menyala dan terdapat gelembung gas. Nah, mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik? Hal ini disebabkan karena larutan dapat mengantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian berdasarkan percobaan tadi, larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit itu adalah larutan garam dapur. Gejalanya ditandai dengan bola lampu yang menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Sedangkan larutan yang termasuk larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka dan air keran. Gejalanya adalah bola lampu menyala redup dan tidak menyala, bahkan ada juga yang terdapat sedikit gelembung gas. Demikian presentasi kami untuk hasil pengamatan pada larutan elektrolit. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Nadoli sudah mempresentasikan Sama, hasil Bu. diskusi dan hasil pengamatannya melalui percobaan tersebut. Oke, bagaimana, ada yang mau bertanya anak-anak? Saya, Bu. Oke, silakan Nala Ode.
Baik, terima kasih Bu. Saya mau tanya kepada kelompok 1. Tadi hasilnya tadi itu untuk alkohol tidak menyala dan tidak ada gelembung gas ya. Tapi di kelompok kami itu lampunya menyala tapi redup, kemudian ada sedikit gelembung gas. Kenapa bisa seperti itu ya untuk kelompok 1? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nggak bisa. Mungkin silakan dijawab oleh Nak Doli ya, silakan Nak. Baik, terima kasih teman. Jadi, kenapa seperti itu kalau dari kami berdasarkan hasil pengamatan dan yang sudah kami baca di beberapa literasi, alkohol itu dia larutan non-elektrolit, jadi dia tidak menghasilkan nyala lampu ataupun gelembung. Mungkin saja saat teman-teman membuat praktikum ada kesalahan di situ. Sebelum alkohol kan ada garam. Jadi jangan sampai saat mau memasukkan ke dalam larutan, ke dalam alkohol, elektrodanya itu tidak dibilas dengan baik, sehingga masih begitu tersisa ya. larutan garamnya. Jadi bisa saja itu mempengaruhi teman. Oh gitu ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, masih ada lagi pertanyaan atau tidak? Oke. Ya, terima kasih banyak anak-anakku sudah mempresentasikan hasil percobaan. Dan Ibu melihat keaktifan kalian semua dan Ibu sangat bangga terhadap kalian. Oke, jadi hasil pengamatan tiap kelompok ada yang berbeda. Itu karena memang pada saat praktikum ada kesalahan yang kalian lakukan. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Nak Doli, bahwa setelah menguji larutan garam mungkin kalian lupa membilasnya dengan benar. Sehingga tercampurlah dengan larutan alkohol sehingga hasil pengamatannya ada gejala seperti larutan elektrolit seperti itu anak-anak. Ibu bangga semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Bagus sekali anak-anak. Ya. Oke. Kemudian berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa membacakan poin-poin penting yang telah dicatat selama pembelajaran berlangsung? Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, Ya. berdasarkan hasil pengamatan, larutan elektrolit, untuk larutan elektrolit kuat itu salah satu tandanya adalah dapat menghasilkan daya listrik yang besar, ditandai dengan nyala lampu dan juga ada gelembung banyak. Sedangkan kalau larutan elektrolit lemah itu dapat menghasilkan daya listrik tetapi dengan kekuatan yang lemah, sehingga kadang lampunya menyala dengan redup ataupun tidak menyala tapi menghasilkan gelembung. Sedangkan kalau larutan elektrolit non-elektrolit itu tidak menghantarkan listrik sehingga tidak terdapat nyala lampu ataupun di dalamnya juga tidak ada gelembung-gelembungnya. Nah, disebabkan karena ion-ionnya tidak dapat bergerak dengan bebas seperti yang ada pada larutan elektrolit kuat, Ibu. Ya, pintar sekali. Betul sekali ya anak-anak. Semuanya ada yang mau membacakan lagi rangkumannya atau poin-poin yang didapat selama proses pembelajaran? Semuanya sama seperti Nak Doli? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, betul. Jadi secara garis besar kalian telah mengikuti proses pembelajarannya dan Ibu Nak Doli sudah membacakan poin-poin pentingnya. Jadi betul sekali. Sifat dari larutan elektrolit kuat itu menghasilkan banyak gelembung gas di sekitar elektroda dan dapat menghidupkan lampu. Sedangkan sifat larutan elektrolit lemah menghasilkan gelembung gas di sekitar elektrodanya, tidak dapat menyalakan lampu, bahkan lampu menyalanya redup. Sedangkan sifat larutan non-elektrolit tidak menghasilkan nyala lampu dan juga tidak menghasilkan gelembung gas. Oke, anak-anak, bagaimana sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu? Paham, Bu. Iya. Iya, pintar. Oke, jadi sekarang semuanya sudah mengerti dan memahami tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya, anak-anak. Oke, soalnya Ibu sudah kirim lewat WA grup kita ya anak-anak. Soalnya ada 7 nomor dan waktu pengerjaannya 9 menit untuk dikumpulkan. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, waktunya sudah habis. Semuanya silakan kumpulkan hasil kerjanya ya. Ya. Semuanya sudah selesai dikumpulkan? Ya, Ibu. Ya. Ya, sudah ya. Oke, kalau semuanya sudah selesai mengumpulkan Sudah, hasil Bu. evaluasinya, sekarang anak-anak tinggal tuliskan tugasnya untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ibu juga sudah mengirimkan tugasnya di WA grup kita, anak-anak. Silakan dilihat dan dikerjakan sehingga minggu depan kumpul ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Bu. Jelas. Oke, bagus. Iya. Jadi anak-anak minggu depan itu kita akan belajar tentang reaksi redoks. Jadi Ibu harapkan sebelum pembelajaran kita minggu depan, anak-anak juga harus belajar dan membuat persiapan tentang pelajaran kita minggu depan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, harus tetap semangat dan mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ya, Jadi, Bu. oke, hari ini pembelajaran kita berakhir di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta Nak Danu untuk memimpin kita dalam doa ya. Silahkan, Nak. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Nak Danu sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Tetap semangat juga, Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video pre-teaching saya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi.